Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Mari kita menjalani akhir pekan ini dengan tuntunan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada akhir pekan ini dari Yesekiel 11 ayat 19. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, lehenokku matuhalahi rohan yang baru dohot taroktok na yang baru, buatotku marohan yalahi nasongon pirni batui jana gotiokku dohot roha namar pangolui yang tual. Dalam bahasa Indonesia, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Aku juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika firman ini dinyatakan kepada bangsa Israel oleh Yesekiel, terdapat dalam diri bangsa itu adalah yang mengeraskan hatinya, tidak mau mendengarkan atas kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka berjalan sesuai dengan keinginan-keinginan kemanusiaan mereka. Mereka menyembah berhala. Mereka diibaratkan seperti mayat yang sudah menjadi membusuk, bahkan sudah menjadi tulang belulang. Kehidupan umat itu memang jauh daripada kehendak Allah yang menjadi menuntun mereka dan melepaskan mereka. Sehingga dalam firman ini pembaharuan itu akan diberikan, sehingga dirubah daripada orang yang melawan kepada kehendak Tuhan menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang menjauh daripada kehendak Tuhan kepada orang yang taat kepada apa yang diinginkan Tuhan. Pembaharuan ternyata dimulai daripada roh, di mana roh itu akan menuntun kita untuk mengenal atas kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena memang Roh Kudus adalah merupakan penuntun kita dalam kelemahan kita, sehingga kita mengerti akan kehendak dan keinginan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, terkadang tanpa kita sadari kita menjadi orang yang mementingkan kemanusiaan kita, mementingkan keinginan kita dan menjauhkan daripada keinginan Allah. Oleh karena itu, firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kepada kita bahwa dibutuhkan pembaharuan roh, pembaharuan yang menjadikan kita untuk menjadi taat kepada kehendak Allah, untuk menjadi yang memberikan hatinya kepada keinginan Allah dalam hidup kita. Pembaharuan roh itu adalah melalui Roh Kudus kita akan menjadi mengerti akan kehendak Allah dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus akan ada sebuah buah roh sebagaimana yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 20 itu dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang sudah dibaharui secara sikap hidup, secara pola pikir, dan secara iman. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin bisa saja dalam kehidupan kita adalah orang yang sulit untuk mengerti kehendak Allah. Biarlah roh Allah yang menuntun kita untuk mengerti dan menghidupi yang menjadi diinginkan Allah dalam hidup kita. Karena firman ini menjadi menuntun kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam roh yang diperbaharui. Dengan roh yang diperbaharui, hati yang taat dan hati yang takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan menjadi bahagian hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami agar menjadi orang yang taat, orang yang menginginkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap perjalanan kehidupan kami takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan biarlah setiap orang berjalan menurut kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.